terjadi dari Rabu kemarin sampai sekarang. Kampung Inang Ayu. Desana Curug Luhur. Rumah anaknya yang datarannya tinggi. Rumah Ajo. Ini rumahnya tetangga. Ada satu rumah ini yang belum terendam. Kurang tunggu sih. Atun ke kumaha ibu kumaha kana lagi cai jero. Jeung mentasna ngarese. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat, tidak ada akses. Jembatan ada dua, satu di sini. Banjir bandang mengepung sejumlah wilayah di sekitar Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi hingga membuat Sungai Cikaso meluap. Hati-hati, kencang mobil ya, tarik. Hati-hati, tarik kita cai teh, tengah waro dah. Tarik cai teh, tengah waro. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah mobil jenis Jeep yang nekat menerabas banjir bandang di Kampung Ciceri, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Keluar. Tengah waronya mobil teh. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Keluar. Saya tarik cai dah, tarik. Tarik. Namun tidak lama kemudian mobil ini terbawa derasnya air luapan Sungai Cikaso hingga akhirnya terguling. Terjadi kecelakaan tuh, tengah waronya. Ayo buru, ada gulungan kumaha. Terjadi. Warga yang berada di lokasi sebelumnya hanya bisa berteriak untuk memperingatkan pengemudi agar tidak nekat melintas saat banjir bandang menerjang. Astagfirullahaladzim. Iya mah. Tengah waro da jelema teh. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Astagfirullahaladzim. Aku mah nulungan anak atuh dah. Tolong. Banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso menerjang Kampung Cirih, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil yang nekat menerobos terseret arus banjir bandang. Di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso menyebabkan 7 mobil warga terseret arus. 4 diantaranya terguling sebelum akhirnya terseret banjir. 4 diantaranya terbawa deras air saat sedang diparkir di rumah pemiliknya. Dan 4 mobil ini berhasil ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil hanyut. Kondisi mobil terguling di pinggir jalan, sementara 3 mobil lainnya hilang terbawa arus Sungai Cikaso. Pemilik mobil mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam air. Saya posisi waktu kejadian itu ada di garasi, dua-duanya mobil saya di garasi. Cuman kebetulan pada waktu itu kan subuh ya, kurang lebih jam 5-an.
6, air tiba-tiba datang dengan spontan. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut dua-duanya. Berarti berapa meter Pak dari sana sampai hanyut ke sini? Kisaran 100 meteran lah. 100 meter ya. Mobil Bapak ada penumpangnya waktu itu, ada orangnya nggak? Nggak ada orang, cuman kebetulan mobil saya kan dimuatin itu kedelai. Kedelai sama. Curah hujan tinggi dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi membuat jembatan ambruk dan akses jalan terputus. Dan hingga kini, 7 titik di wilayah Pelabuhan Ratu masih terputus. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat. Jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan Sungai Cikaso. Kemanapun, info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geobak, Ciletuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor. Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Sebelumnya detik-detik hanyutnya sebuah jembatan akibat banjir bandang juga terekam kamera warga. Derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Tak hanya derasnya arus sungai, kondisi banjir juga diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan angin kencang. Akibat banjir bandang luapan Sungai Cikaso, terdapat 7 titik di Kabupaten Sukabumi yang terputus. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan 14 jembatan putus hingga tidak dapat dilalui masyarakat. Pemprov Jabar akan mengebut perbaikan infrastruktur jembatan hingga 45 hari mendatang. Ini memang jalan provinsi dan Dinas Marga Pak Bambang, saya didampingi Pak Bambang akan segera memperbaiki, tapi kurang lebih 1,5 bulan perbaikan. Ini sendiri jalan penghubung antar mana berarti Pak Gub? Ini jalur selatan. Jalur selatan. Jadi tembus ke Garut, terus kayak aja. Ada dari data sendiri ada berapa jembatan mungkin Pak Gub? Di jalur ini ada 3 jembatan. 3 jembatan yang putus di jalur ini. Di jalur untuk di Sukabumi sendiri Pak Gub? Ada totalnya ada 14 Pak, yang kejadian 6 tahun tanggal 4 Pak. Sekarang 6 yang putusnya 4 titik. 4 titik. Ini dengan penanganan sendiri butuh proses berapa bulan berarti Pak Gub? Untuk keseluruhan mungkin 1,5 bulan. Ya, ini kan ada 3 titik, 1,5 bulan semuanya. Ya. Bukan 1,5 kali 3, tapi 1,5 bulan bersamaan, paralel pengerjaan. Untuk sementara sendiri, untuk akses jalan warga sendiri gimana dialihkan? Yang pertama kan kita informasikan bahwa jalan sini terputus dan ada alternatif melalui waluran. Sejumlah netizen membagikan aksi dramatis yang terjadi kala banjir terjadi. Salah satunya adalah aksi dramatis yang dilakukan oleh Babinsa Agrabinta kala menolong lansia yang terjebak banjir. Ya, seperti inilah detik-detik kala seorang Babinsa menyisir kawasan terdampak banjir di area Agrabinta. Dalam video tampak hujan masih deras mengguyur dan kedalaman banjir mencapai ketinggian orang dewasa. Nah, naas dalam banjir besar ini sejumlah warga termasuk lansia masih terjebak di rumah mereka masing-masing. Dan anggota Babinsa Agrabinta seperti yang terlihat di layar kaca Anda
dengan sigap menggendong warga termasuk lansia yang masih terjebak. Warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya, banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu kemarin mulai surut. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir mulai membersihkan rumah serta perabotan yang masih tersisa. Warga kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagarenten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam air hingga 3 meter. Warga mulai membersihkan sisa lumpur, sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga pun memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Pasca banjir ini semua perabotan dan alat elektronik warga rusak. Bahkan sebagian pakaian dan perabotan lainnya hilang terbawa air. Dan material sisa lumpur juga masih menggenangi ruas jalan yang sempat merendam. Warga pun diminta berhati-hati saat melintas lantaran jalan yang licin. Ayo. Susahnya dibilangnya enggak. Hampir habis we. Apa aja, Bu? Habis itu punya anak-anak mabuk. Apa aja, Bu? Apa aja ya? Ya lah tulisan ya itu keperluan anak-anak baju. Terus perabotan. Terus apa lagi? Banyak alat rumah tangga habis dah. Cuci TV gitu. Laptop juga. Ya. Hancur. Berarti udah nggak bisa diselamatkan ya, Bu? Oh, boro-boro menyelamatin Nah. barang. Bu, ini kan nggak bisa ditempati. Ibu tinggal di mana? Nanti Di mana? di taman sana. Berapa orang, Bu, di rumah ini? Sekarang cuma ada 3 gitu ya. Ada suami sama anak yang udah gede mah nggak ada di rumah gitu. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat di Sukabumi ini bertujuan untuk mempercepat penanganan bencana. Sukabumi ditetapkan berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah ini. Status tanggap darurat ditetapkan karena melihat skala bencana yang besar dan sebaran lokasi bencana, yakni berada di 33 titik di 22 kecamatan. Status tersebut akan dievaluasi setelah 7 hari dan bisa diperpanjang jika kondisi belum aman. Pemerintah daerah setempat juga telah dirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di pendopo Kabupaten Sukabumi. Tanah longsor dan jalan amblas akibat cuaca ekstrim terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Bencana juga terjadi di Lebak, Banten dan menyebabkan seorang anak tewas tertimpa longsor. Sementara di Pandeglang, lansia terjebak banjir dievakuasi petugas. Video amatir warga merekam kondisi tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik di Cianjur, Jawa Barat. Selain menutup akses kendaraan, tanah longsor juga membuat jalan amblas hingga sejumlah kendaraan terjebak. Bahkan beberapa sempat terseret material longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para penumpangnya sudah menyelamatkan diri. Bencana tanah longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini sejak dini hari. Lokasi bencana tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa. Selain tanah longsor, sejumlah kawasan juga terendam banjir. Tidak ada banjir juga, Pak, ya? Iya. Itu banjir di wilayah mana aja sih, Pak? Agra Binta. Iya. Agra Binta ada beberapa rumah yang untuk 150 rumah tersebar di beberapa desa ya. Sementara itu di Lebak, Banten, seorang anak tewas saat longsor menimpa rumah mereka di desa Cipanas. Korban sedang berada dalam rumah saat tembok tiba-tiba jebol dihantam bongkahan batuan dari tebing. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras beberapa hari melanda kawasan Lebak. Saat ini satu anak korban luka masih dirawat di rumah sakit. Selain bencana longsor, bencana banjir juga melanda kawasan Lebak di 14 kecamatan. Pihak BPBD menghimbau warga Lebak untuk selalu waspada karena hingga saat ini hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada akan terjadinya banjir bandang susulan. Saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir tersebut mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada potensi terjadinya banjir bandang susulan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan, saat ini Indonesia baru memasuki awal musim hujan dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga Maret 2025 nanti. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Hal ini agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca yang ekstrim. Dari Jakarta, Dian Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Cuaca buruk kembali melanda Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ombak tinggi di tengah hujan deras disertai angin kencang membuat bongkar muat kapal sulit dilakukan. Angin kencang hujan deras mulai mengguyur kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu malam dan hal ini diikuti dengan gelombang tinggi yang mengakibatkan pemindahan mobil dari kapal Roro ke pelabuhan dan sebaliknya terganggu. Proses bongkar muat molor dari jadwal normal sehingga banyak kendaraan yang tertahan di tempat parkir. Hal ini dikeluhkan sopir kendaraan ekspedisi. Mereka khawatir barang-barang mereka rusak karena terlalu lama sebelum sampai ke tujuan, terutama sayur mayur. Untuk menunjukkan masalah olok-olok sudah selesai, Sun Haji membalas kunjungan Gus Miftah dengan mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan keluarga. Sun Haji, pedagang es teh yang viral setelah diolok-olok oleh penceramah Miftahul Maulana atau Gus Miftah, mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Sun Haji ke pesantren milik Gus Miftah sebagai kunjungan balasan setelah Gus Miftah mendatangi rumah Sun Haji di Desa Banyusari, Gerabak, Magelang untuk meminta maaf. Setelah berdialog dengan Sun Haji, Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan keluarga. Pak Son mau umroh kan katanya mau umrohin banyak. Mau diumrohin sama orang lain apa diumrohin sama Abah. Nah beliau ngerasa aja diumrohin sama Abah saja. Saat ditanya wartawan, Sun Haji mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Jawab lagi, masa sudah nggak tersinggung nggak? Enggak ya. Sudah selesai masalahnya. Sudah memaafkan ya. Ya udah maaf. Meski Gus Miftah telah meminta maaf, namun publik terlanjur kecewa dengan olok-olok yang dianggap lelucon yang dilontarkan oleh utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan kepada Sun Haji. Publik menilai olok-olok tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara. Polemik ini bahkan masih berkepanjangan hingga hari ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Desakan soal pencopotan Miftah Maulana sebagai utusan Presiden bidang kerukunan agama terus meluas. Meski Miftah sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa karena seorang pejabat publik sepantasnya tidak menghina rakyat kecil. Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol. Golak rong payu, wis takdir. Video Miftah Maulana mengolok-olok pedagang es teh bernama Sun Haji di sebuah pengajian menuai kritikan keras. Miftah banjir hujatan publik dan warganet dalam 2 hari terakhir.
Meski sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa. Terlebih Miftah menyandang status pejabat negara. Publik pun kini ramai-ramai mendesak Presiden mencopot Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama. Petisi pencopotan Miftah di laman change.org bahkan telah ditandatangani lebih dari 11.300 orang hingga pukul 9 pagi tadi. Kabar Miftah mengolok-olok pedagang es bahkan diparodikan dalam unggahan Instagram klub bola elit asal Inggris Manchester United. Dengan bahasa Indonesia, MU menuliskan kalimat menjunjung es teh maupun menjunjung trofi sama-sama mulia. Tak hanya publik yang kecewa dan ikut sakit hati atas kelakuan Miftah, Presiden Prabowo juga menegur Miftah yang merupakan pejabat di lingkup kepresidenan. Teguran disampaikan melalui Seskap Mayor Teddy. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Publik kini menunggu apa sikap tegas istana selanjutnya. Karena bukan kali ini saja perilaku Miftah Maulana menuai kecaman publik. Sebelumnya, pria yang dikenal sebagai pendakwah itu juga pernah menoyor kepala istrinya, tindakan yang dinilai merendahkan wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono juga memberikan tanggapan terkait pencopotan jabatan Gus Miftah sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia. Partai Gerindra tetap menghormati proses yang ada dan menerima keputusan yang sudah diambil. Statement-statement yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Viral tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman membuat warganet membanding-bandingkan tingkahnya dengan sikap seorang sinden. Diketahui sinden bernama Niken Salindri pernah memborong dagangan penjual minuman yang menonton penampilannya. Niken kemudian mempersilahkan para penonton lain untuk mengambil minuman tersebut secara cuma-cuma. Ya kono didol. Mas sing bakul teh sama es jeruk. Sini. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Imbas dari penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh berbuntut panjang, DPR RI meminta Kementerian Agama membuat sertifikasi bagi penceramah. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol. Cuplikan video ceramah tadi yang memancing kontroversi. Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih akrab disapa dengan nama Gus Miftah viral setelah olokan yang ia lontarkan kepada seorang pedagang es teh di lokasi tempat ia ceramah memancing perhatian netizen. Meski telah menemui Sun Haji dan meminta maaf, serta berkata bahwa olokan yang diucapkan hanyalah guyonan. Namun, pembawaan pendakwah yang juga tercatat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama ini memancing usulan sertifikasi untuk pendakwah. Usulan ini diajukan bagi juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol. Olokan yang dilontarkan Miftah Maulana dianggap sebagai tindakan yang tidak mencerminkan seorang juru dakwah. Selain dari tema dan materi yang didakwahkan, sikap dan perilaku yang dicerminkan dianggap tidak mewakili nilai-nilai dakwah. Atas viralnya kasus olokan Miftah Maulana terhadap penjual es teh, banyak netizen yang kemudian membandingkan gaya dan pembawaan Miftah Maulana dengan sejumlah pendakwah lain. Lantas, apakah sertifikasi pendakwah memang diperlukan? Pembawaan dakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah berbuntut panjang hingga memunculkan wacana sertifikasi pendakwah atau penceramah. Dan untuk membahas hal ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom
dengan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis. Selamat malam Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum juga. Dan juga seorang pendakwah Muhammad Kasif. Selamat malam Pak Muhammad. Iya, alhamdulillah. Selamat malam Bang Selamat Nafis. malam. Sehat semua ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Khalil terlebih dahulu. Pak Khalil, MUI pernah melakukan sertifikasi pendakwah ya kalau tidak salah. Apa betul? Kita melakukan standarisasi da'i. Standarisasi? Ya, ada dua hal yang berbeda. Standarisasi itu adalah peningkatan kualifikasi dan kompetensi dari da'i. Sehingga mereka mempunyai area atau kesempatan untuk belajar meningkatkan kualifikasi dan kapasitasnya pada da'i. Ada 3 standar yang kami lakukan, yaitu tentang pemahaman keagamaan wasafiyatul Islam, tentang Islam moderat. Yang kedua ada tentang hubungan agama Islam dengan negara yang kita pilih seperti negara berdasarkan Pancasila. Yang ketiga ada metode dakwah yang harus kita samakan persepsi, harus kita taati dakwah di Indonesia. Nah, standarisasi ini tidak diwajibkan tetapi diperlukan untuk para da'i. Berbeda dengan sertifikasi. Biasanya kalau standarisasi tidak ada konsekuensi apapun kecuali dikembalikan kepada masyarakat dan memaksimalkan kemampuan da'i. Sementara sertifikasi lebih pada kualifikasi kompetensi yang bisa mendapat izin untuk berceramah dan tidak boleh atau dicegah untuk berceramah. Dan biasanya sertifikasi itu berkorelasi dengan bayaran yang difasilitasi oleh negara. Seperti hanya negara tetangga kita di Malaysia, di Brunei, itu ada sertifikasinya sehingga tidak boleh ceramah kalau tidak disertifikasi. Tapi MUI pernah dan sedang pernah juga ya, sertifikasi juga sudah mengeluarkan ya MUI? Kita sudah pernah standarisasi, sudah angkatan ke-35. Standarisasi iya. Sudah 100. Berbeda dengan standarisasi dan sertifikasi. Standarisasi tidak punya konsekuensi mengikat, sementara sertifikasi punya konsekuensi mengikat. Bedanya di sini kemampuan negara kalau mau sertifikasi, apakah negara mau membiayai para da'i itu untuk kebutuhan masyarakat mulai dari khutbah Jumat sampai persoalan perkawinan atau persoalan berkenaan dengan kematian maupun berkenaan dengan umumnya anak berkenaan dengan akikah dan seterusnya. Oleh karena itu memang ketika digagas ide sertifikasi agak sulit dilakukan karena pemerintah tak punya anggaran untuk membayar para da'i, sementara kebutuhan masyarakat berdakwah atau ceramah dalam arti yang lebih sempit menjadi kebutuhan di masyarakat. Orang dari acara yang gembira sampai acara yang sedih itu butuh penceramah. Sementara kalau dibatasi dengan sertifikasi yang harus dibayar oleh pemerintah itu tak mungkin bisa dilakukan. Oleh karena itu jalan keluarnya kami lakukan dengan cara standarisasi. Itu peningkatan kualifikasi untuk da'i agar dia mengerti cara dakwah yang baik, sopan santun dan juga inspiratif. Baik, saya ke Pak Muhammad Kasif. Pak Muhammad, ini menurut Anda apakah sertifikasi dari penceramah atau pendakwah ini perlu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, saya berharap memang sertifikasi ini bekerja sama dengan ormas-ormas Islam yang sudah diakui di negara kita ya, seperti Muhammadiyah, NU, Persis. Ya, kalau dilakukan di satu titik misalkan di MUI pusat, saya yakin tidak bisa mengcover semua da'i yang ada di Indonesia. Bayangkan Indonesia dengan jumlah da'i yang saya yakin insya Allah banyak tersebar seluruh Indonesia. Sertifikasi ini penting jika dilaksanakan dengan paripurna, bisa menyentuh lapisan da'i sampai tingkat desa-desa. Sehingga saya berharap ya sertifikasi ini pun bisa dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang sudah diakui negara ya, seperti Muhammadiyah, NU, karena mereka ada di tingkat ranting, cabang ya, dididik para dai agar tidak kasar ketika berdakwah, agar ketika berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tafsir yang mu'tabar yang diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kejadian yang
terjadi ya, yang heboh viral ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi dengan adanya sertifikasi, insya Allah. Baik, kalau saya kembali ke Pak Kholil. Pak Kholil, ini sertifikasi kan tadi Anda katakan dan juga tadi disampaikan Pak Muhammad Kasif bahwa perlu pemerintah ataupun organisasi yang lebih besar begitu, organisasi masyarakat seperti NU dan juga Muhammadiyah begitu. Anda lebih setuju dengan yang mana, yang ormas atau pemerintah? Itu yang harus dipahami, perbedaan sertifikasi dengan standarisasi. Kalau sertifikasi itu pakai BNSP, Badan Standar Profesi, yang dilakukan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan itu punya konsekuensi dengan boleh ceramah dan tidak ceramah. Pemerintah memberikan regulasi, nggak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga ormas, kalau bicara dalam kategori sertifikasi, masuk BNSP, LSP, dia harus ada badannya yang juga ada kurikulum KKNI-nya. Jadi kalau yang dimaksud adalah pembinaan, peningkatan kualifikasi, boleh dilakukan oleh siapa saja. Jadi perdebatan dulu zaman Pak Lukman, Hakim Saifuddin dari Menteri Agama, sudah pernah dikaji. Kalau dilakukan oleh ormas, kewenangan ormas apa kewenangannya? Untuk melakukan sertifikasi, dan itu bisa konsekuensi pada pembayaran. Kayak sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Makanya kami tidak menggunakan istilah sertifikasi, tapi menggunakan standarisasi. Kalau standarisasi boleh dilakukan oleh ormas-ormas, tapi perlu diketahui semua ormas itu bergabung di Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu kita bisa bikin berjenjang penyamaan persepsi secara nasional sehingga tidak sektoral, hanya satu lembaga tertentu, umpamanya seperti hanya yang dari yang kecil sampai ormas yang besar, sehingga ada satu persepsi tentang nasional itu yang dilakukan oleh kita tanpa menutup masing-masing itu punya lembaga dakwah. NU ada lembaga dakwah, begitu juga Muhammad ada lembaga dakwah, itu pasti jalan. Tapi yang berlaku nasional itu perlu dilakukan secara bersama. Kalau arahnya sertifikasi, itu konsekuensinya kepada profesionalisme, dan di antara profesionalisme ada konsekuensi dengan boleh dan tidak bolehnya berceramah, kemudian berkenaan dengan seleri honornya berceramah itu. Nah, melihat budaya kita yang ceramah yang besar, pemerintah tak punya anggaran yang cukup, maka dulu disepakati antara Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum dan Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, dilakukan oleh MUI standarisasi. Pemerintah menyiapkan sertifikasinya. Kemudian kalau nanti diarahkan pada sertifikasi, pasti kepada lembaga sertifikasi profesi LSP. Itu bedanya peningkatan kualifikasi dengan sertifikasi. Pak Kholil, kalau standarisasi itu tadi kan ada 3 Anda sebutkan, tetapi kemudian pelaksanaannya hanya memang lewat MUI saja atau lewat setiap ormas tadi, kemudian mungkin ranting-ranting dari ormas juga? Itu kita sifatnya kan bukan mandatory, voluntary. Jadi kita MUI itu yang sifatnya gabungan antar ormas-ormas. Di NU ada juga berkenaan dengan peningkatan kualifikasi. Di NU ada, di lembaga dakwah, di Muhammadiyah sudah ada, semua ada. Semua sudah Jadi ada. kami tidak berarti menutup pada yang lain karena tidak ada mandat negara. Ini adalah sukarela untuk peningkatan kualifikasi itu. Baik, Pak Muhammad Kasif, tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau Pak Kiai dengan standarisasi ini. Ya, pasti saya setuju. MUI itu adalah orang tua semua ormas, ya, wadah yang didirikan oleh Buya Hamka. Ya, tapi permasalahannya ini sekarang kan ada satu oknum yang dia ada di satu ormas besar di Indonesia, ya. Kita sebutlah di situ ada NU, dia mengaku dirinya sebagai NU, sebagai Banser. Nah, inilah pentingnya tadi yang saya katakan, standarisasi ini juga dilakukan oleh ormas-ormas yang dinaungi oleh MUI gitu. Seperti acuannya seperti ini. Mohon ormas, ya apalagi tadi Pak Kiai bilang
ada Muhammadiyah di situ, ada NU, sehingga tidak sungkan untuk menegur karena mereka mungkin punya KTA, gampang, mudah sekali diinventarisir. Ya, saya sebagai misalkan kader organisasi tertentu, nah, ketua umumnya langsung yang menegur. Ada namanya SP1, SP2, SP3 dan itu diumumkan secara publik. Kami sebagai ormas yang dinaungi oleh fulan ini tidak setuju dengan yang diungkapkan dengan kata-kata kasar kepada penjual ST. Diumumkan oleh ormas karena dia mengaku-ngaku menyeret-nyeret nama ormas Islam dan ini mencederai ormas Islam besar tersebut. Jadi bukan tadi saya mengatakan tidak campur tangan ketika ormas-ormas Islam sudah melakukan standarisasi kan namanya, sertifikasi kah atau pelatihan dai kah. Justru pentingnya dilibatkan ormas-ormas ini supaya kejadian seperti yang viral ini tidak terjadi lagi. Mampu ditegur. Anda mengaku diri sebagai banser yang itu bagian dari NU. Ini tidak mencerminkan NU dan banser. Ya, lain kali jangan seperti ini dan itu diumumkan secara publik sehingga mereka tahu bahwa standarisasi di Nahdlatul Ulama maupun di Muhammadiyah adalah dai yang berakhlakul karimah, yang tidak mencela profesi apapun, menghina orang-orang kecil gitu. Dan ini Rasulullah SAW adalah orang yang berakhlak mulia. Nah, itu cakep banget tuh kalau bisa dilakukan. Saya yakin akan jadi pembelajaran bagi semua dai yang bernaung di organisasi dan itu Masya Allah akan lebih rapih dibandingkan kalau kita berdakwah masing-masing sendiri-sendiri. Ya, baik. Gitu. Nah, ini memang pasca viralnya olokan yang dilontarkan Gus Miftah terhadap penjual ST, netizen mulai bahkan membanding-bandingkan gaya ceramah sejumlah pendakwah. Kita saksikan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau Allah melihat bentuk tubuh, gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Yang dilihat Allah adalah qulubikum wa a'malikum, hati dan amal perbuatan kamu. Hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari dendam kesuman. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya. Loh, nyindir saya. Orang sering minta ampun sama Allah, minta istighfar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, maka cinta Allah turun. Allah mencintai orang yang Allah mencintai hamba diampuni. Diampuni itu kan minta ampun, istighfar, ya kan? Ghafara mengampuni, istighfar minta ampunan. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turun ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Jadi bukan hanya ampunan, dan kalau orang sudah dicintai Allah, Allahu Akbar, dampaknya kepada doa itu dahsyat. Belum minta sudah dikabul. Es tehmu jek oke ra? Masih. Yo kono didok. Baik, saya kembali ke Pak Muhammad Khalil. Muhammad Kasif ya maksud saya. Pak, seperti apa sih sebenarnya dakwah yang baik itu? Mungkin Anda bisa berikan sedikit beberapa ininya ya, prasyaratnya begitu. Ya, Bang David ya, slip of tongue, ya, artinya kepleset lisan ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk ke saya. Ya, cuma kan ini ranahnya publik, sehingga publik ini sebenarnya menunggu si fulan ini untuk bisa mendapatkan kecaman. Karena fulan ini beberapa kali melakukan hal blunder. Ya, pernah melakukan satu pewayangan, di situ mencela sunnah Nabi yaitu jenggot ya. Dan itu sangat keras kan, sehingga kemudian yang slip of tongue kedua ini beliau tidak memperbaiki lagi dalam metode berdakwahnya. Disinilah terjadilah viral yang terjadi, dibully, dihujat, sampai ada teguran dari Seskap ya, sekretariat kabinet. Maka berdakwah yang seperti apa yang bagus ya? Saya tidak mengatakan diri saya lebih sempurna dari beliau, mungkin saya juga banyak kesalahan ya. Ya, yang kita lakukan apa? Dia dakwah dengan akhlak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tujuan Nabi Muhammad diutus ya adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ya, kalau sampai istilah tadi, mohon maaf ya, mau mengatakan kalimat ya ini tidak pinter ya, itu menurut saya sudah di luar, sangat-sangat mencederai hati siapapun yang mendengarkan. Dan ini nggak layak dikatakan oleh seorang dai, orang yang melabelkan dirinya sebagai pendakwah.
Nah, ini juga bisa terjadi kepada saya, makanya kehati-hatian bicara itu jangan asal nyeplos. Pikir dulu sebelum bicara. Kenapa Allah memberikan kita otak di belakang, mulut di depan? Allah ingin mengajarkan kepada kita, apa yang kau katakan pikir dulu. Pikir dulu. Maka insya Allah kalau ini yang dilakukan setiap dai, insya Allah tidak terjadi yang sekarang heboh, insya Allah. Baik, saya kembali ke Pak Kholil. Pak Kholil, jadi kalau memang tadi sudah ada yang namanya standarisasi begitu, tapi usulan Pak Imanul Haq ini adalah untuk sertifikasi supaya ada aturannya, bisa ditegur, bisa didisiplin seperti itu. Kalau dari MUI sendiri setuju atau tidak? Ini di luar dari bahwa dananya ada atau enggak begitu? Ya saya setuju ya, tapi dengan batasan-batasan yang mengakomodir terhadap kearifan lokal, bahwa kebutuhan masyarakat dengan ketersediaannya penceramah itu jauh. Sama ada. Berapa banyak sih Pak penceramah yang ada di seluruh Indonesia yang tercatat di MUI? Kita nggak punya data yang pasti karena penceramah itu diakui oleh masyarakat, bukan diangkat siapa-siapa. Seperti umumnya siapapun berceramah, kalau ada yang undang dia ceramah, nggak ada yang undang tidak ceramah. Jadi semua kembali kepada kepercayaan publik. Meskipun kita tidak suka, masyarakat suka, itu diberi panggung oleh masyarakat. Sama dengan jadi khotib, itu tergantung takmir yang mengatur. Jadi kalau mau disertifikasi, ide untuk meluruskan itu penting. Mungkin dimulai dari tempat-tempat yang memang itu resmi, seperti di tempat-tempat negara, pemerintahan, kemudian juga di BUMN, masjid-masjid pemerintah, dan seterusnya acara-acara resmi mungkin ya. Tapi kan juga kita variannya sangat banyak. Ada yang kelompok perumahan, ada kelompok masyarakat awam, dan itu bagi mereka bukan sekedar menjadi tontonan, tapi mereka juga harus jadi tuntunan. Maka kadang-kadang penceramah yang lucu, yang tidak banyak isinya, itu lebih laku daripada yang banyak isinya tapi kurang menghibur pada masyarakat. Jadi kalau dalam kerangka sertifikasi, saya pikir bisa dimulai, tetapi tidak bisa berlaku kesemuanya karena ada kearifan lokal yang di mana ajaran agama itu dikombinasi dengan sekalian rekreasi masyarakat, tidak secara kaku. Gitu. Baik. Jadi kalau memang dilakukan ya bisa, tetapi pasti harus melihat terhadap keanekaragaman dari bagaimana masyarakat kita. Ya, baik. Kemudian soal tegur menegur itu semua kita lakukan. Saya sebagai ketua itu menegur. Ada orang yang menegur secara umum ketika terjadi itu di tempat umum sudah tak bisa dikendali, saya akan menegur secara terbuka umum. Tapi ketika itu belum menjadi viral, kami lakukan teguran tetapi langsung menjaga juga harkat martabat ustadz itu. Jadi soal tegur menegur dilakukan. Saya yakin juga sama NU Muhammadiyah melakukan pembinaan tegur menegur, tapi kan tidak semua orang dipermalukan. Kecuali memang satu yang viral seperti ini, kita memang menanggapi hal itu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Orang kalau nggak mendengar di media dikira tidak ditegur, ya nggak juga. Karena kan kita menegur itu atau menasihati itu kita ada banyak cara, ada dengan cara bisik-bisik, ada dengan cara pelan, ada diskusi, ada memang kalau tidak juga bisa diteriakin dari luar, itu soal cara. Tetapi memang kita ini sekarang darurat, memang dai yang mempunyai rasa kepada masyarakat untuk mengembangkan ke depan itu darurat. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak, sementara dai-nya terbatas. Kemudian juga darurat juga mengedukasi masyarakat bagaimana pengajian-pengajian itu lebih mementingkan terhadap isi daripada hiburan. Ini tugas kita sebenarnya. Jadi kita perlu meningkatkan masyarakat dan meningkatkan para dai-nya. Baik Pak Kholil, ini imbas olokan Gus Miftah ini terhadap penjual es teh, netizen justru membuat petisi yang menuntut agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Ya, ini seperti inilah petisi di laman situs change.org yang menuntut agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi yang dimulai sejak tanggal 4 Desember kemarin, secara total sejak kemarin sudah ditandatangani hingga 61.413 tanda tangan. Dan pada hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, tanda tangan yang masuk sejumlah 40.900 tanda tangan. Hingga total keseluruhan selama 2 hari sudah ada 61.413 tanda tangan.
Saya kembali ke Pak. Tunggu sebentar, saya kembali dulu ke Pak Kholil. Pak Kholil, apakah itu respon publik seperti ini menuntut untuk dicopot? Apakah Anda setuju? Ya, saya melihatnya ada dua hal yang ada di masyarakat. Yang satu melihatnya sebagai penceramah, yang kedua sebagai pejabat publik. Sebagai penceramah tentu saya sebagai ketua yang membidangi dakwah di MUI, tentu ada kewajiban saya untuk memberi respon seperti halnya tanda kutip menegur secara sosial dan secara di media, dan juga memberikan solusi kepada masyarakat di media. Sehingga kami punya kewajiban itu. Berkenaan dengan tuntutan untuk mundur, saya pikir hak masyarakat yang merasa gelisah karena kita bayar pajak dan kita ingin menciptakan bagaimana pemerintahan yang kondusif, adalah punya hak untuk menuntut, dan itu juga perlu didengarkan oleh pemerintah. Ketika itu tidak produktif maka dilakukan evaluasi, dan itu sudah janji presiden untuk mengevaluasi. Artinya fenomena-fenomena yang ditegur oleh netizen itu kan lebih daripada ditegur oleh ormasnya sebenarnya, karena dia sudah penghakiman secara publik, dan penghakiman secara publik ini sampai ada petisi harus menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah. Ketika kalau kita ada perusahaan ada KPI, di performance indikatornya sudah tidak nyampe, ya pemerintah harus memberikan tindakan karena ada kontrak sosial politik yang dilakukan oleh rakyat dengan pemerintah. Saya pikir itu sah saja menjadi sebuah usulan dan dilakukan dengan secara demokratis, dan pemerintah harus mendengar itu. Baik, saya mau ke Pak Muhammad Kasif, tapi sebelumnya ini ada gambar tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman mendapat cibiran dari warganet yang kreatif ya, hingga menggabungkan gambar dengan menggunakan AI atau artificial intelligence. Kita simak. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono di 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 yo kono didol. Mas sing bakul teh sama es jeruk. Sini. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Ya, saya kembali ke Pak Muhammad Kasif. Sebegitu geramnya warganet begitu ya, masyarakat sampai membuat perbandingan dan juga tadi gambar-gambar seperti itu. Apakah memang ini layak diberikan bagi seorang pendakwah yang keceplosan tadi, atau menurut Anda seperti apa seharusnya masyarakat menghadapinya? Ya, saya bukan bagian dari mereka yang senang ketika saudara kita mendapatkan musibah. Ya, saya bukan golongan orang-orang yang bahagia ketika ada saudara saya dicaci maki. Ya, termasuk si Miftah Maulana ini juga saudara kita sesama muslim, ya, orangnya sudah minta maaf. Maka kita sebagai orang yang berbudaya timur ya maafkan. Ya, kita sekarang evaluasi, ini tamparan keras buat para pendakwah, tamparan keras buat umat. Masya Allah, dengan hadirnya peristiwa ini kita jadi peduli sama UMKM, sampai ngeborong dagangannya, sampai saya dengar katanya mau dibangunkan rumah. Masya Allah, ya ini teguran buat kita yang selama ini kita nggak care sama orang-orang kecil. Kejadian ini harus membuat kita sadar. Banyak saudara-saudara kita yang susah ekonominya, susah cari nafkahnya, kita harus membantu di situ. Malah ya saya mengharap sekarang kita melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi, kerjanya lebih rajin lagi, dan jangan malu berjualan. Masya Allah, Pak Sunnah Haji ini ngajarin kita satu hal yang saya yakin tidak banyak orang memiliki, yaitu apa? Tidak malu berjualan. Berjualan itu halal. Yang haram itu judi online. Yang haram itu ngambil hak orang. Yang haram itu korupsi. Yang hina itu maling uang rakyat.
yang mencuri itu hina ya. Pak Sun Haji ini Allah angkat kemuliaan apa? Yang pertama dia berdagang kecil, walaupun untungnya dibawa halal ke anak istrinya. Ini juga tamparan keras. Judi online di Indonesia sekarang Masya Allah. Ya, na'udzubillah melejit ya, sampai di Kamboja katanya operatornya orang Indonesia judi online. Satu mati 1000 titus ada. Sampai hari ini pemerintah belum berhasil menuntaskan masalah judi online. Pak Sun Haji ngajarin kita jangan nyari rezeki kecuali yang halal. Baik, saya terakhir ke Pak Khalil Nafis. Pak, jadi apa yang harus dilakukan oleh para penceramah atau pendakwah yang ada di seluruh Indonesia untuk menghindari peristiwa ini berulang? Ya tentu tidak semua orang tidak ingin terjadi pada dirinya adalah selip lidah. Tapi memang kadang-kadang di depan publik ada kesalahan, maka jangan lupa kita berdoa, baca sholawat, istighfar agar tidak menimpa pada kita aib-aib dan mudah-mudahan tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian harus banyak kita doa kepada Allah agar kita tidak salah, bahwa kita juga berarti tidak pernah salah, tidak. Tetapi kalau ada yang salah itu mengingatkan dengan yang baik. Bagi saya kasus kita ini sudah selesai, sudah minta maaf, sudah datang, bahkan memberi imbalan, menjanjikan umroh dan haji. Saya pikir untuk konteks dakwahnya sudah selesai dan menjadi ibrah bagi beliau dan bagi kita semua. Menurut saya, kalau berkenaan dengan tugas kenegaraan, tentu ada KPI-nya, ada indikasi apa yang dianggap sudah memenuhi atau tidak memenuhi, itu hak prerogatif yang ada pada Presiden. Kita menyampaikan namanya tuntutan hak kita sebagai rakyat untuk mendapatkan pemimpin atau pembantu pemimpin, pejabat-pejabat kita itu yang sesuai yang ekspektasi kita, karena kita sayang pada negara ini dan bayar pajak kita untuk membangun bangsa dan saya pikir ini buat pelajaran kita, tak perlu diperpanjang lagi. Kita terima maafnya, yang salah sudah minta maaf. Dan alhamdulillah kita bisa menjadi perantara ya untuk saling mengingatkan di antara kita, termasuk juga kepedulian terhadap Pak Sun Haji. Baik, jadi memang sertifikasi diperlukan mungkin bagi para penceramah yang ada di lingkungan atau lingkup dari lembaga negara begitu ya, itu mungkin bisa dilakukan, tapi standarisasi untuk seluruh penceramah di Indonesia sangat diperlukan. Terima kasih Pak Khalil Nafis, terima kasih juga Pak Muhammad Kasif sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam dan salam sehat selalu. Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Narkoba yang tadinya padat, aparat pemerintah berkomitmen kita buat kompetisi. Jadi bagi wilayah dari Freddy Pratama, walaupun kita tahu bahwa jaringannya terus kita ungkap, namun saya juga sudah perintahkan untuk mengubah, memberikan 0,84 miliar dan proses ini masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh yang terafiliasi. Terima kasih Kapolri untuk jawabannya dan penjelasan. Bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya berdasar kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung
yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita, dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi. Dari dunia olahraga sepak bola, pemirsa, pelatih Sintayong menurunkan skuad muda di ajang ASEAN Cup 2024. Meski begitu, para pemain tetap optimis meraih hasil maksimal di ajang se-Asia Tenggara tersebut. Oke, kaki kiri depan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memilih 26 pemain untuk tampil di ajang Piala AFF 2024. Para pemain terpilih usai diseleksi dari 33 pemain di TC Bali sejak 27 November lalu. Timnas Indonesia akan tampil dengan mayoritas pemain U22 di ajang AFF. Selain pemain muda, ada 4 pemain langganan STY yang juga dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam, Rafael Strike, Ivar Jenner, dan Justin Hapner. Namun, menunggu konfirmasi dari pihak klub mereka. Meski mayoritas pemain muda, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan tetap optimis. Ya, sangat optimis, sangat percaya. Tim pelatih juga percaya kepada kami dan semoga kami bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia dan juga bisa membalas kepercayaan dari tim pelatih. Timnas Indonesia masuk grup B Piala AFF bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas mengawali laga melawan tuan rumah Myanmar pada 9 Desember 2024. Lalu seperti apa strategi Timnas untuk memenangkan ASEAN Cup 2024? Sudah bergabung bersama kami manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat malam, Pak Sumarji. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, ini jelang laga Indonesia di ASEAN Cup tanggal 9 dan 15 Desember ini. Apa strategi yang digunakan untuk meraih kemenangan? Ya, baik. Yang pertama berkaitan dengan kesiapan kita menghadapi AFF di 2024-2025 ini. Kesiapan yang utama adalah mempersiapkan fisik, mental para pemain dulu, dan itu sudah dipersiapkan dengan baik oleh Coach Shin. Selanjutnya mempersiapkan taktik strategi yang akan diperankan oleh para pemain yang memang sudah dipanggil, dan sebagai bukti bahwa selama TC sudah dilakukan itu dengan kemarin uji coba melawan Bali United, ya walaupun kita melihat hasilnya memang dirasa masih sedikit kurang bagus, maka sebagai evaluasinya adalah menambah atau menghadirkan pemain yang memang kemarin belum bisa gabung ketika uji coba melawan Bali United. Siapa aja Pak yang ditambahkan kemudian? Jadi kemarin kan memang ketika TC itu kan pemain-pemain seperti Asnawi juga belum bisa bergabung, lantas Rafael juga diminta untuk secepatnya bisa bergabung, dengan harapan ketika skuad itu lengkap, ya sekali lagi skuad itu lengkap, maka untuk bisa meracik tim itu lebih mudah, lebih gampang, dan lebih cepat bisa terbangun chemistry, karena ya boleh dikatakan yang senior juga bisa contoh seperti Asnawi, Arhan, Rafa itu bisa cepat bergabung, otomatis kan mereka juga bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman ya di pemain itu sendiri, rasa percaya diri di para pemain secara keseluruhan, karena kan kita tahu bahwa pemain-pemain yang ada saat sekarang ini kan didominasi pemain usia 22 ke bawah ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal. Baik, jadi memang ada info kan yang kita dengar juga bahwa Rafael Struijk akan dihadirkan begitu. Apakah ini sudah confirm begitu hadir? Ya, jadi begini, memang kan Rafa ini sebenarnya diizinkan sama klubnya
itu kan tanggal 17 Desember. Tapi kemarin seperti tadi saya bilang, evaluasi ketika kita uji coba melawan Bali United ada dirasa yang kurang, terutama ini bagian lini serang ya, striker. Maka Coach Sintayong minta agar Rafa bisa datang lebih cepat. Makanya Ketua Umum mengupayakan ke klubnya sehingga klubnya Rafa juga pada akhirnya memberikan konfirmasi kepada kita, memberikan jawaban Rafa bisa bergabung tanggal 8 Desember ini. Artinya dengan kehadiran Rafa pasti akan membawa angin segar buat anak-anak yang lain. Baik. Seperti itu. Ya, ini jelang laga melawan Vietnam di Asian Cup 2024 pada 15 Desember mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mewaspadai kekuatan tim berjuluk The Golden Star. Nah, STY ini mengungkapkan sejumlah alasannya. Salah satunya Vietnam akan diperkuat Nguyen Xuan Son, penyerang berdarah Brazil yang telah dinaturalisasi. Kita lihat informasi lengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong alias STY angkat bicara soal kekuatan Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. STY menilai Timnas Vietnam bakal menyulitkan Timnas Indonesia. Melansir okezone.com yang dikutip dari soha.vn, STY mengatakan Timnas Vietnam akan menjadi lawan yang sulit. Wajar bila STY mewaspadai Vietnam dan meminta timnya serius mempersiapkan turnamen AFF kali ini. Sebab Vietnam juga sangat serius menatap Piala AFF 2024 ini dengan lebih dulu melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Bahkan dalam laga uji coba yang dihelat di Korsel, Timnas Vietnam selalu menang. Selain itu, Timnas dengan julukan The Golden Star tersebut sampai menaturalisasi striker berdarah Brasil Nguyen Xuan Son. Di sisi lain, hasil pemusatan pelatihan Timnas Indonesia di Gianyar, Bali, STY mengungkapkan tempo permainan tim asuhannya masih ada yang kurang. Evaluasi akhir tersebut dikemukakan pelatih asal Korea Selatan itu setelah Timnas Garuda melakukan uji coba melawan Bali United 2 hari lalu. 이게 와서 선수들 훈련하다가 첫 경기 했는데 생각보다는 경기 스피드가 있는 게 지금 없기 때문에 며칠 있는 기간 안에 이제 생각하고 있는 선수들 다 오면 좀 더 전술을 가다듬어야 되겠다 그런 생각이 들었다. Timnas Indonesia akan bertemu Timnas Vietnam di matchday ketiga grup B Piala AFF 2024 pada Minggu 15 Desember mendatang. STY memang tidak memasang target pasti. Meski begitu, ia dan skuad Garuda berupaya meraih kemenangan dalam setiap pertandingan. Baik, Pak Sumarji, ini kalau kita lihat tadi dari laga uji coba masih kurang rasanya, tapi kemudian dari hasil kemarin di Bali United kemudian ada evaluasi kayak tadi Bapak katakan. Apakah formasi yang baru menghadirkan 3 lagi termasuk Rafael Struijk itu akan menolong atau bisa memperbaiki performa nanti untuk melawan Vietnam? Ya, jadi begini. Pertama yang perlu saya sampaikan dulu adalah bagaimana kita menghadapi game pertama tanggal 9 ya. Kita lawan Myanmar. Itu dulu, setelah itu kita nanti akan home lawan Laos. Nah, setelah tanggal 12. Setelah itu kita akan mempersiapkan lebih fokus lagi menghadapi Vietnam. Karena apa? Karena masing-masing game tentu ini punya cara, punya taktik, dan punya strategi yang berbeda-beda. Khusus untuk Vietnam, kita tahu memang kita harus bisa tahu diri bahwa Vietnam kan saat sekarang ini untuk AFF ini mempersiapkan itu dengan luar biasa ya, luar biasa sampai dengan harus ada pemain naturalisasi dan lain sebagainya yang dinaturalisasi dari Brasil ya, kita semua tahu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa timnas kita ini, anak-anak ini tentu akan mempunyai semangat berbeda ketika kita menghadapi timnas Vietnam, di mana Vietnam ini dari dulu kan boleh dikatakan jadi rivalitas tinggi kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan kita mempersiapkan diri ketika nanti tanggal 15 menghadapi Vietnam, tentu caranya pun juga berbeda. Jadi treatmentnya pun juga berbeda kepada anak-anak dan strateginya pun juga berbeda. Memang saat sekarang ini kita juga benar-benar fokus di samping fokus game per game sebelum menghadapi Vietnam. Yang kita persiapkan adalah menyiapkan sesuatu hal, contoh
kaitannya dengan soal strategi Vietnam itu apa ketika sebelum menghadapi kita, kan sama ini jadwalnya juga sama, mereka juga harus menghadapi tim-tim negara lain kan. Nah itulah yang akan kita lihat. Jadi pendeknya memang ketika kita menghadapi Vietnam itu memang betul-betul mencurahkan segala hal, baik di Sintayong sendiri dan para asisten dan juga para pemain. Sekali lagi memang ada aura berbeda ketika kita menghadapi Vietnam. Yakin anak-anak pasti akan lebih fokus, dan anak-anak akan lebih serius, dan anak-anak akan betul-betul akan mencurahkan segala kemampuan yang anak-anak miliki. Ini tentu saja berbeda berbeda sekali ketika kita menghadapi rivalitas yang sampai boleh dikatakan memang dari dulu kita rivalitasnya dengan Vietnam luar biasa itulah harus kita persiapkan dengan baik. Intinya kita akan buktikan bahwa selama ini anggapan bahwa timnas Indonesia remeh, nggak apa-apa, silahkan meremehkan, tapi kan kita buktikan nanti. Baik, singkat saja Pak, targetnya apa? Lawan Vietnam dalam pertandingan di Asian Cup. Kalau secara keseluruhan, Ketua Umum memang sudah menyampaikan kepada kita semua secara spesifik. Sebenarnya kalau berbicara target, kami di tim sudah sepakat dengan para pemain semuanya, kita harus bisa lolos ke pertama lolos fase grup ini dulu lolos fase grup. Setelah itu kita akan menghadapi nanti semifinal dan akan ke final. Itu target kita. Sehingga kalau kita sudah punya di dalam tim sendiri punya target seperti itu, saya yakin pasti akan all out betul dan akan diperjuangkan sampai ke titik itu. Kembali lagi kalau soal juara itu kita mengistilahkan itu bonus lah kalau memang itu juara. Tetapi yang kita harapkan, karena kita juga harus realistis dengan sekuat kita yang ada ini, saya kira kalau kita sampai dengan final itu sudah sangat bagus. Baik, final ya Pak baik kalau begitu. Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sido Prime. Selamat malam. Malam. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kenaikan PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun kebijakan kenaikan PPN ini akan diterapkan secara selektif dan hanya untuk barang mewah. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku, sehingga nanti tidak berlaku lagi. Rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif, dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan. Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat kementerian lembaga dikurangi 50%. Efisiensi anggaran ini ditaksir bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah uang negara. Pada pembukaan sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat Kementerian Negara mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri yang menelan anggaran hingga 47,8 triliun rupiah. Presiden meminta anggaran perjalanan dinas dikurangi 50% agar negara bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah.
hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Prabowo menyampaikan efisiensi anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan membantu rakyat yang kurang mampu. Tim Liputan iNews melaporkan.